Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Saputra. Saya dari kelas B11. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Dan di sini kami akan membahas tentang Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Negara Indonesia. Dan di sini saya akan membahas tentang materi. Yang pertama ada sejarah singkat konstitusi, pengertian konstitusi dan undang-undang dasar, undang-undang dasar dan konstitusional. Sejarah singkat konstitusi. Konstitusi adalah segala ketentuan dan aturan mengenai ketatanegaraan, undang-undang dasar dan sebagainya, atau undang-undang dasar suatu negara. Sejak zaman sejarah Yunani, mereka telah mengenal beberapa kumpulan hukum atau secara kitab hukum. Pada masa kejayaannya, atau antara tahun 624 sampai 404 1000 Masehi, Athena pernah mempunyai tidak kurang dari 11 konstitusi. Pada zaman abad pertengahan, cara konstitusionalismenya bergeser ke arah feodalisme. Sistem feodal ini mengandung suatu pengertian bahwa tanah dikuasai oleh para tuan tanah. Konstitusi model Amerika atau yang tertulis sekaligus dapat dikatakan abad undang-undang dasar dimulai dengan diundangkannya undang-undang dasar tertulis yang pertama, yaitu Undang-Undang Dasar Amerika Serikat pada tahun 1789. Berikutnya, masa Perang Dunia I tahun 1914 telah banyak memberikan dorongan yang dahsyat bagi konstitusionalisme, yaitu dengan jalan menghancurkan pemerintahan yang tidak liberal dan menciptakan negara-negara baru dengan konstitusi yang berdasarkan demokrasi dan nasionalisme. Pengertian konstitusi dan undang-undang dasar. Istilah konstitusi berasal dari bahasa Prancis, yaitu constituer, yang berarti membentuk. Pemakaian istilah konstitusi yang dimaksud adalah pembentukan suatu negara atau menyusun dan menyatakan suatu negara. Pengertian konstitusi dalam praktik dapat berarti lebih luas daripada undang-undang dasar, tetapi ada juga yang menyamakan dengan pengertian undang-undang dasar. Sedangkan pengertian undang-undang dasar adalah hukum dasar tertulis yang menjadi dasar semua undang-undang dan peraturan lain dalam suatu negara yang mengatur bentuk sistem pemerintahan, pembagian kekuasaan, wewenang badan pemerintahan, dan lain-lain. Keterkaitan konstitusi dengan undang-undang dasar, yaitu konstitusi adalah hukum dasar tertulis dan tidak tertulis, sedangkan undang-undang dasar adalah hukum dasar tertulis. Undang-undang dasar memiliki sifat mengikat, oleh karenanya makin elastik sifatnya, aturan itu makin baik. Konstitusi menyangkut cara suatu pemerintahan diselenggarakan. Berikut ini para ahli hukum yang mendukung antara yang membedakan dan yang menyamakan pengertian konstitusi dengan undang-undang dasar. Penganut paham yang membedakan pengertian konstitusi dengan undang-undang antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada Herman Heller. Herman Heller membagikan pengertian konstitusi menjadi 3, yaitu yang pertama, konstitusi adalah mencerminkan kehidupan politik dalam masyarakat sebagai suatu kenyataan, jadi mengandung pengertian politis dan sosiologis. Yang kedua, konstitusi merupakan suatu kesatuan kaidah yang hidup dalam masyarakat, jadi mengandung pengertian yuridis. Yang ketiga, konstitusi yang ditulis dalam suatu naskah sebagai undang-undang yang tertinggi yang berlaku dalam suatu negara. Selain itu, menurut F. Leslie dalam bukunya Umber Papsubangsunwesen membagi konstitusi dalam 2 pengertian, yaitu pengertian sosiologis atau politis.
Konstitusi adalah sintesis faktor-faktor kekuatan nyata dalam masyarakat. Jadi, konstitusi menggambarkan hubungan antara kekuatan yang terdapat dengan nyata dalam suatu negara. Kekuasaan tersebut diantaranya ada raja, parlemen, kabinet, pressure group, partai politik, dan lain-lain. Itulah konstitusi yang sesungguhnya. Yang kedua, pengertian yuridis konstitusi adalah suatu naskah yang membuat semua bangunan negara dan sendi-sendi pemerintahan. Penganut paham modern yang tegas-tegas menyamakan konstitusi dengan undang-undang dasar antara lain sebagai berikut. Menurut C.P. Strong, konstitusi dapat disederhanakan rumusnya sebagai kerangka negara yang diorganisir dengan melalui hukum dalam hal mana hukum menetapkan. 1. Pengaturan mengenai pendirian lembaga-lembaga yang permanen. 2. Fungsi dari alat-alat perlengkapan. 3. Hak-hak tertentu yang telah ditetapkan. Kemudian C.P. Strong melengkapi pendapat tersebut dengan pendapatnya sendiri yang menyatakan bahwa konstitusi juga dapat dikatakan sebagai suatu kumpulan asas-asas yang menyelenggarakan. Yang pertama, kekuasaan pemerintahan atau dalam arti luas. Yang kedua, hak-hak yang diperintah. Yang ketiga, hubungan antara pemerintah dan yang diperintah atau menyangkut di dalam masalah hak asasi manusia. Penganut paham modern yang tegas-tegas menyamakan konstitusi dengan undang-undang antara lain sebagai berikut. Menurut Kesiwer, konstitusi dalam dunia politik sering digunakan paling tidak dalam dua pengertian, sebagaimana dikemukakan oleh dirinya sendiri dalam bukunya Modern Constitution. Pertama, dipergunakan dalam arti luas, yaitu sistem pemerintahan suatu negara dan merupakan suatu himpunan peraturan yang mendasari serta mengatur pemerintahan dalam menyelenggarakan tugas-tugasnya. Kedua, pengertian dalam arti sempit, yakni sekumpulan peraturan yang legal dalam lapangan ketatanegaraan suatu negara yang dimuat dalam suatu dokumen atau beberapa dokumen yang terkait satu sama lain. Kesiwer juga berpendapat bahwa undang-undang merupakan konstitusi yang tertulis, adapun batasnya dapat dirumuskan dalam pengertian sebagai berikut. 1. Suatu kumpulan kaidah memberikan pembatasan kekuasaan kepada para penguasa. 2. Suatu dokumen tentang pembagian tugas dan sekaligus petugasnya dari suatu sistem politik. 3. Suatu deskripsi dari lembaga-lembaga negara. 4. Suatu deskripsi yang menyangkut masalah hak-hak asasi manusia. Undang-undang dasar dan konstitusionalisme. Undang-undang dasar sebenarnya tidak bisa dilihat lepas dari konsep konstitusionalisme, suatu konsep yang telah berkembang sebelum undang-undang pertama dirumuskan. Dengan demikian, telah terbukti sepanjang sejarah bahwa manusia atau golongan yang mempunyai kekuasaan tidak terbatas akan menyalahgunakan atau menyelewengkan sehingga berakibat diinjak-injaknya hak asasi manusia. Maka dari itu, tepatlah diktum yang dikemukakan oleh Lord Thurston, manusia mempunyai kekuasaan cenderung untuk menyalahgunakannya, akan tetapi manusia yang mempunyai kekuasaan absolut sudah pasti akan menyalahgunakannya. Baiklah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.